Selamat datang di channel YouTube saya mengenai keteknikan sehari-hari, everyday engineering, right? Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara memperbaiki atau bukan memperbaiki lah, mengakali. Karena kalau ternyata setelah saya lihat kali ini saya tidak bisa memperbaiki, melainkan hanya bisa mengakali. Mengakali mesin cuci yang rusak. Ini mesin cuci saya, mereknya Samsung. Ketika dia melakukan pencucian, dia melalui 3 proses, yaitu cuci, bilas, dan peras. Suatu waktu ketika proses cuci selesai, si mesin cuci ini tidak bisa masuk ke proses bilas. Ditandai dengan tidak bisanya si mesin cuci ini membuang air hasil proses sebelumnya. Padahal proses bilas itu harus didahului oleh proses pembuangan air dari hasil pencucian. Ya, nah, dia atau si mesin cuci tidak bisa masuk ke proses bilas sekali lagi karena tidak bisa membuang air hasil pencucian. Jadi apabila Anda menemukan fenomena mesin cuci Anda tidak bisa masuk ke proses pembilasan, itu adalah karena mesin cuci tidak bisa membuang air dari proses pencucian. Padahal untuk masuk ke proses pencucian, si mesin cuci memerlukan suplai air yang baru untuk melakukan proses pembilasan, untuk membersihkan pakaian kita. Nah, hal itu terjadi atau ketidakmampuan mesin cuci kita membuang hasil proses pencucian itu akibat ada masalah pada drain motor. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, drain motornya rusak atau tidak ada suplai listrik ke drain motor kita. Jadi pada kali ini saya ingin sampaikan cara mengakali kedua hal tersebut. Sebetulnya kalau drain motor kita rusak, tinggal ganti drain motornya. Nah, masalahnya kalau suplai listrik ke drain motor yang tidak ada, nah itu saya belum sempat cari informasi untuk memperbaikinya. Jadi perlu waktu troubleshooting lagi yang lebih banyak. Jadi kali ini saya hanya akan memberikan clue kalau Anda atau kalau mesin drain motor Anda rusak, bagaimana cara menanggulanginya. Kemudian saya juga ingin memberikan clue atau cara mengakali apabila suplai listrik ke drain motor Anda yang tidak ada. Jadi drain motornya bagus, tapi suplai listrik ke drain motornya yang bermasalah. Oke? Terus ikuti video saya ini. Untuk mesin cuci Samsung saya ini, Anda tidak perlu membongkar atau membuka bagian apapun dari bungkus mesin cucinya. Ya. Tapi untuk mengecek drain motornya, Anda harus menidurkan mesin cuci ini. Oke. Nah, sebelum Anda melakukan sesuatu kepada mesin cuci Anda, pastikan kabel powernya dicabut dulu. Nah, kalau nggak dicabut, Anda berisiko tersetrum, bahaya dong, ya. Kesetrum bahaya. Nah, jadi Anda cabut dulu. Kemudian pastikan juga ya air di dalam tabung ini udah kosong, supaya ketika kalau Anda tidurkan mesin cucinya, airnya tidak membanjiri ruangan Anda. Lebih amannya sih Anda menidurkan mesin cuci ini di kamar mandi, sehingga kalaupun ada air sisa, airnya akan ya di kamar mandi kan biasa kalau ada air. Kalau ada air di kamar tidur, nah itu kan berbahaya, tidak nyaman. Nah, jadi Anda harus menidurkan si mesin cuci ini. Ya. Nah, karena di sini ada rangkaian elektronik
Saya tidak tahu persis juga sih bagaimana rangkaian elektrolit di dalamnya, tapi saya tidak mau mengambil resiko. Jadi tidak akan menidurkan mesin cuci ini dengan bagian ini di sebelah bawah, ya, karena ada risiko air yang sisa tadi mengalir ke membasahi daerah sini, ya, bisa menimbulkan korsleting. Ternyata airnya masih keluar, sehingga mesin cuci ini saya pindahkan ke dekat kamar mandi. Bisa. Nah, ini drain motor yang harus diganti, ya, drain motor harus diganti. Nah, mari kita coba membuka bagian drain motor ini. Ketika Anda perhatikan sini ada tali baja, ya, yang terhubung ke mesin cuci ini, ya. Ini adalah gunanya untuk menarik. Isi motor ini nanti akan menarik besi ini, ya, untuk menjalankan fungsi fungsi pembuangan airnya. Sehingga nanti kita harus lepaskan ini. Harus melepaskannya ini, ya. Nah, cara melepaskannya saya cari dulu caranya. Setelah penahannya tadi, untuk melepaskan tali baja ini, dalam kasus mesin cuci Samsung nampaknya ini harus ada penahan yang harus dilepaskan dulu, ya. Jadi Anda tarik ini. Tapi mungkin mesin cuci yang lain bisa berbeda konstruksinya, ya. Jadi ini tuh harusnya bisa dilepaskan. Oke. Ya, oke. Mudah-mudahan Anda sudah bisa mengerti. Ngerti nggak ya? Semoga ada. Jadi ini tuh. Jadi ini itu masuk ke sela-sela yang ada di dudukan yang putih itu. Ya, kalau nggak ngerti nanti Anda cantumkan pertanyaan Anda di komen, ya. Nanti saya mungkin kasih gambaran gitu. Oke. Sekarang saya memasang pompa baru. Oke. Nah, ini sudah saya lepaskan dari dudukannya. Si power supply untuk si motor ini, ya. Mudah saja, tinggal ditekan terus agak digoyang-goyang, dicabut. Ini dari dudukannya sudah saya cabut, ya, ini dudukan yang ada di dudukan power supply kepada motor. Tadi ini terhubung ke motor sini, ya. Terus Anda pinggir ditekan, dicabut, digoyang-goyang dikit gitu, terus bisa terlepas mudah, ya. Oke, sekarang kita coba memasang motor baru. Nah, inilah drain motor yang baru. Mudah-mudahan berfungsi, ya, bisa dipakai. Anda lihat, ya, ini kabel konektor seperti ini, ya, sedangkan kita punya konektor ke mesinnya seperti ini, ya, sehingga walaupun sayang sekali ini sepertinya harus dipotong, ya. Kalau dipaksakan dimasukkan ke sini, sepertinya kurang bagus koneksinya. Kalau Anda punya ide yang lain bisa dicantumkan di komentar, oke? Nah, kalau gitu ini akan saya potong, tapi akan saya sisakan kabelnya supaya nanti kalau dapat pompa drain motor yang asli, yang ini masih bisa dipakai. Oke, saya potong saja. Ini arahnya tidak perlu tidak terbalik, karena ini arus yang masuk ke sini adalah arus AC. Jadi tidak perlu diperhatikan arah. Nah, ini kualitasnya VGA, ya. Mohon maaf kalau berkurang. Jadi sekali lagi ini kabelnya akan dipotong, kemudian disisakan, jangan just in case nanti saya dapat motor baru, ya, kita potong saja. Nah,
Nah, sudah saya sambungkan. Nah, disinilah peran dari selotip listrik ya. Kita bungkus agar tidak konslet dan terkena air tidak nyetrum. Nah, ini sudah diberi isolasi listrik ya, sehingga aman untuk dipasang. Right. Oke, kita pasang motornya ke bodi. Dan mungkin ini ya, kita akan pasang dulu si bagian ininya yang menarik ke pembuangan air ya, ke bodi yang putih ini ya. Kita pasang ya. Sekali lagi ini tinggal dimasukkan ke sela-sela ini sebetulnya. Nah, seperti itu ya. Sudah masuk. Kita coba ya. Kita masukkan. Tuh lihat, mungkin Anda bisa lihat ya, jadi sangat mudah dimasukkan ke sela-sela bodinya ini. Sudah terpasang. Sekarang kita simpan sepinya, perlahannya kita pasang lagi sini ya. Yang bagian tadi tidak bergerak-gerak, kita copot nanti itu dalam posisi horizontal lagi si yang putih ini, agar ini tidak si kabelnya, kawat bajanya ini tidak copot. Oke. Sekarang kita tinggal pasang motor ini di bodi seperti ini. Di sini. Oh, ini ya seperti ini. Kita pasang seperti ini, kebetulan pas sekali. Ya. Oke, saya akan pasang. Sementara di cut dulu ya. Oke. Ya, ini saya sudah pasang satu baut, kebetulan perfectly match dengan dudukannya. Jadi gampang sekali pasangnya. Oke, Anda tinggal meneruskan untuk pasang baut di jatuh di sini, kemudian di bagian bawah satu lagi. Oke, semoga setelah dipasang drain motor yang baru ini bisa jalan mesin cucinya. Amin. Oke, jadi ternyata motornya masih bagus, tetapi something wrong dengan rangkaian digital dalam mesin cuci ini, sehingga karena perlu waktu yang lama untuk troubleshooting, sementara akan saya buat saklar manual untuk melakukan pengeringan. Jadi nanti akan di maaf, itu suara anak saya ketawa. Nanti akan saya beri switch manual di sini, kabel untuk ke switch manual ya, sehingga mengeringkannya nanti secara manual. Oke, nanti saya sambung dulu ya, nanti kita sambung lagi. Ini saya perlihatkan kabel yang terhubung ke drain motor. Drain motornya bagus, masih bagus, tapi dia atau suplai listrik ke drain motornya bermasalah. Perlu troubleshooting yang lebih jauh lagi. Tapi saya perlu belajar lagi untuk melakukan itu, sehingga untuk sementara solusi yang paling cepat adalah dengan menggunakan switch manual. Kalau kata mang-mang di Cikapundung, upami drain motorna saya mah dimanualkeun we cenah. Nah gitu. Jadi kalau drain motornya bagus, ternyata bagus, ya terpaksa dimanualkan. Nah ini saya pakai cara manual. Jadi saya pakai switch manual untuk mengaktifkan drain motor. Ketika mesin cuci kita mau masuk ke dalam proses pembilasan, dia meminta atau kalau dia berjalan normal, dia akan secara otomatis membuka klep pembuangan air untuk membuang air hasil pencucian. Nah,
Tapi karena something wrong terhadap aliran listrik ke drain motor, maka si mesin cuci tidak bisa secara otomatis mengaktifkan drain motor. Maka harus kita aktifkan secara manual. Manual. Jadi itu. Nah, ini manual berarti dia membuka klepnya dan otomatis, bukan otomatis sih. Airnya hasil pencucian tadi terbuang. Anda nanti bisa mendengarkan bahwa ada proses pembuangan air. Kalau air sudah selesai dibuang semua, maka si klep itu harus ditutup lagi. Maka kita harus mematikan lagi switch ini. Nah, Anda dengar tuh, itu adalah bunyi klep menutup. Sehingga ketika klep sudah tertutup, maka air akan ditarik kembali secara otomatis oleh mesin cuci kita. Nah, kita harus mengaktifkan kembali drain motor ini apabila nanti proses pembilasan itu akan sudah selesai, kemudian akan masuk ke proses pemerasan. Proses pembilasan mengharuskan mesin cuci ini juga membuang air bekas bekas pembilasan. Nah, dia tidak bisa melakukan itu secara otomatis, maka kembali kita nyalakan secara manual. Oke. Nah, setelah itu sih, karena proses pemerasan itu tidak memerlukan suplai air, maka kita tidak harus menunggu sampai dia maksud saya ya kita tinggal tunggu saja proses pemerasan itu selesai. Ya. Dan kalau sudah selesai ya udah kita matikan lagi si tombolnya. Nah, baik. Untuk menguji apakah drain motor Anda rusak atau tidak, Anda lakukan di lemari di mesin cuci Anda. Anda berikan suplai listrik ya ke dua kutub ini, dua kabel ini. Tadi sudah diperlihatkan bagaimana posisi sebenarnya di mesin cucinya. Saya punya drain motor cadangan ini, ya. Jadi Anda gunakan dua kabel break seperti ini, ya. Ujung yang satu, yang ini ujungnya ini, ya Anda hubungkan nanti ke ini mana ke colokan listrik. Ujung yang satu lagi dihubungkan ke kutub yang ada di drain motor yang ada di mesin cuci. Oke. Ya. Jadi konektornya dicabut dulu, yang kalau Anda lihat tadi di mesin cuci saya yang sebenarnya dicabut dulu konektornya. Kemudian si kabelnya disisipkan gitu ya, disisipkan ke kutub-kutub yang ada di drain motornya. Ya, ini anggap saja sudah ditusukkan ke kutub-kutub yang ada di drain motor di mesin cucinya. Oke. Nah, kemudian kita uji ya, apakah drain motor kita jalan atau enggak. Jadi ini Anda masukkan tapi ini cara yang tidak safety ya. Karena saya tidak prepare dengan perangkat yang memadai. Sebaiknya Anda menggunakan capit buaya di sini. Capit buaya ya. Sehingga lebih safety. Jadi pakai colokan seperti ini, kemudian ada capit buayanya. Nah, si capit buayanya itu dijepitkan ke sini ya. Biar safety, biar aman buat Anda. Jadi ini contoh yang tidak baik sebetulnya, tapi darurat karena saya tidak punya perangkatnya ya. Anda perhatikan nanti kalau drain motornya jalan, nanti akan ada gerakan menarik kawat ini. Anda perhatikan ya. Nah, ini perhatikan kawatnya tertarik. Nah, itu ya. Kalau drain motor Anda ketika diberi suplai listrik masih bisa menarik kawat itu, berarti masih baik drain motornya.
Dan ternyata drain motor dari mesin cuci saya itu masih baik. Ketika saya coba dites di alir listrik, dia masih bisa menarik kabel bacanya itu. Sehingga langkah yang saya tempuh adalah mengakalinya dengan menggunakan switch manual. Tapi kalau Anda ternyata kalau ternyata drain motor Anda rusak, tidak bisa menarik setelah diberi aliran listrik tidak bisa menarik kabel baja ini, maka Anda harus mengganti drain motor. Ya. Di drain motor yang asli Anda bisa cek speknya, kemudian cari di toko spare part mesin cuci yang speknya serupa. Nah, kebetulan saya dapat ini. Ini harganya 125.000 di Cikapundung. Kalau Anda bisa menawar lebih baik, mungkin Anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi saya tidak pandai menawar sehingga dapatnya 125.000. Oke. Jadi kalau Anda drain motor Anda yang rusak, tinggal mengganti drain motor ini. Demikian tadi cara mengakali mesin cuci kita yang tidak bisa membuka klep otomatis hasil klep air, pembuangan air otomatis, ya, karena suplai listrik ke drain motornya bermasalah. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di komen di bawah. Oke, sampai jumpa lagi dalam tip and tricks atau engineering tips berikutnya. Dadah.